wabarakatuh. Semangat belajar guru hebat Indonesia. Pada kesempatan ini saya Isprianto dari SMA Negeri 1 Surakarta sudah mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, di mana pada program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini terdapat 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap bimbingan teknik atau teknis atau BIMTEK, di mana pada tahap BIMTEK ini saya mendapatkan pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu kurang lebih 5 hari antara tanggal 4 sampai 8 Januari 2021 kemarin, karena saya mengikuti tahap yang pertama atau angkatan pertama. Sedangkan tahap yang kedua yang harus dilakukan peserta setelah selesai mengikuti BIMTEK adalah pengimbasan. Nah, pada pengimbasan kali ini kebetulan ada rekan sejawat dari SMA Negeri 1 Surakarta. Beliau mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini pada angkatan ketiga atau antara tanggal 14 sampai 18 Januari 2021 kemarin. Beliau mengajar bahasa Indonesia. Beliau seorang guru yang penuh semangat juga, yang bernama Bu Justina Dwi Nuryanti, sarjana pendidikan, magister pendidikan, mengajar bahasa Indonesia. Karena kondisi saat ini adalah kondisi pandemi, maka proses pengimbasan sifatnya adalah yang saya lakukan adalah dengan cara menggunakan media sosial WhatsApp atau WA. Bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti proses pengimbasan yang saya lakukan. Baik, guru hebat di seluruh Indonesia, bagaimana proses pengimbasan menggunakan sosial media, dalam hal ini WhatsApp, yang saya lakukan? Ini berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 yang lalu. Salah seorang teman sejawat kita, saya yang bernama Bu Justina, itu beliau mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum angkatan ketiga. Jadi pada hari Rabu itu beliau chat ke saya dengan mengatakan, "Siang Pak Espri, BIMTEK AKM kemarin dimulai pukul berapa Pak? Kok saya buka SIM PKB nggak ada info nggih?" Sambil mengirimkan gambar, hanya seperti ini. Artinya saat itu tanggal 13 beliau masih bingung saat pelaksanaan atau waktu pelaksanaan BIMTEK AKM ini. Akhirnya saya jelaskan, saya jawab bahwa waktu pelaksanaan BIMTEK itu sangat longgar. Artinya apa? Bahwa BIMTEK bisa kita lakukan saat kita longgar. Yang penting waktu yang diberikan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa itu dilakukan waktu itu. Jadi artinya kalau angkatan ketiga itu antara tanggal 14 sampai 18 pelaksanaannya tanggal 14 sampai 18. Berbeda kalau saya angkatan pertama. Kalau angkatan pertama itu antara tanggal 4 sampai 8. Tapi saya tidak full tanggal 4 sampai 8 itu mengerjakan BIMTEK, tetapi hanya beberapa hari, 2-3 hari saja. Akhirnya beliau memahami itu waktu pelaksanaannya, akhirnya menjawab, "Oh gitu nggih, makasih Pak infonya." Saya jawab lagi, "Sami-sami atau sama-sama." Berikutnya hari Kamis tanggal 14 Januari 2021
Beliau chat lagi ke saya, Pak Ispri, pagi, mau tanya Pak, saya ikut diklat AKM, ikut diklat AKM niki, tapi roto gak paham ya. Jadi kalau hari Rabu beliaunya nggak paham kapan waktu pelaksanaannya, jam berapa. Sekarang setelah dia masuk ke diklatnya, melihat video dari Mas Menteri Pendidikan, beliaunya nggak paham lagi harus apalagi yang dilakukan setelah melihat video itu. Maka beliau di video itu ditulis caption, setelah ini selesai disimak, saya terus kemana ya? Nah, di beliaunya masih bingung itu. Nah, saya jawab, klik kanan bawah. Nah, saya minta untuk mengklik kanan bawah. Karena klik di kanan bawah itu karena ada tulisan. Cuma waktu itu saya lupa tulisannya, maka saya tulis di situ sudah diselesaikan atau sudah dilihat. Itu ya maksudnya untuk melanjutkan lagi itu. Ternyata beliau ya mengirim gambar ke saya lagi, foto ke saya lagi untuk meyakinkan kanan bawahnya benar nggak itu ya. Ternyata beliau mengirim ya tadi ya bahwa tandai telah selesai ya, itu tulisannya itu. Jadi agak saya lupa tulisannya kalau tandai telah selesai. Yang saya ingat pokoknya dilanjutkan dengan klik kanan bawah. Beliaunya mengirim itu dengan bertanya, itu Pak ya, karena saya baca betul ya, saya jawab iya. Terus beliaunya menjawab oke Pak, saya jawab inggih ya. Tuh. Kemudian hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, nah sudah sekian hari ya, saya tanya, Wilujeng siang gimana Bu? Sudah selesai belum BIMTEK AKM-nya? Beliau menjawab, udah masuk level 5, off dulu Pak, menikmati libur dulu. Nah, jadi dia sudah sampai beliaunya sudah sampai level 5, tapi berhenti dulu untuk menikmati liburan hari Sabtu itu. Tapi beliaunya juga bertanya, itu habis 5, maksudnya habis level 5 itu terus pripun toh Pak? Artinya kelanjutannya kemana atau apa yang harus dilakukan? Saya jawab iya betul Bu, saya jawab iya betul itu untuk menikmati liburan beliau itu. Setelah selesai materi kelima terus ikut post test. Soalnya saya informasikan ke beliau, soalnya sama persis dengan soal pretest kemarin. Jadi saya jelaskan kalau setelah kegiatan 5 masuk ke post test. Beliaunya menjawab, oh begitu ya, makasih ya Pak, nanti kalau ada info-info diklat online itu saya dikabari ya Pak. Lumayan. Jadi beliaunya sudah ada senang untuk mengikuti itu. Hanya saja setelah saya jawab, oh ya Bu, setelah post test untuk mendownload sertifikatnya, syaratnya mengupload video pengimbasan dulu. Nah, beliaunya terkejut, maka beliau menjawab, badala Pak. Nah, badala itu istilah Jawa ya, istilah Jawa ya, kaget, terkejut ya. Nah, akhirnya beliau bertanya, kalau Pak Ispri kemarin modelnya pripun Pak? Saya diajari Pak, karena waktu saya selesai mengikuti BIMTEK belum ada informasi bagaimana pengimbasan, bagaimana video yang harus dibuat, berapa durasinya, ke link mana yang harus di-share ke link mana, itu belum ada. Saya jawab saya belum buat videonya. Nah, beliaunya malah akhirnya menjawab lagi, Pak bagaimana kalau kita berkolaborasi Pak? Nah, ini kebetulan kami angkatan ketiga ini berempat, artinya beliau menawarkan untuk bareng-bareng mengerjakan membuat pengimbasan ini ya, karena angkatan ketiga beliau dengan 4 orang, ada 4 guru ya, itu nanti ditambah guru lain yang belum mengikuti juga. Nah, ini disebutkan Buning dan kawan-kawan. Akhirnya saya jawab monggo, boleh kapan? Beliaunya menjawab lagi, nanti diagendakan Pak. Saya jawab siap. Nah, akhirnya beliau mengirim emotion, gambar jempol dan
telapak tangan didekatkan ya. Akhirnya dari Minggu ya, tanggal 17 Januari 2021 malam, beliau chat lagi ke saya, malam Pak, nggih Bu, ngirim foto, ngirim kaitannya dengan pelaksanaan BIMTEK dengan caption, Pak saya sudah selesai Jutpri pun Pak. Nah, beliau bertanya lagi setelah menyelesaikan kegiatan itu, apalagi yang harus dilakukan. Ini tadi habis post test. Nah, jadi beliaunya menyampaikan kalau sudah post test, menunjukkan gambar bahwa sudah 100% terselesaikan. Beliaunya bertanya langkah selanjutnya bagaimana Pak. Nah, saya tanya, sudah lulus toh Bu? Kalau sudah lulus berarti dilihat lagi nanti akunnya, di situ akan ada keterangan upload video pengimbasan. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena setelah saya selesai mengikuti BIMTEK kemarin itu saya buka lagi sekitar mungkin 1 hari 2 hari kemudian setelah tanggal 8 itu di situ di akun saya di BIMTEK program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu ada link tempat untuk mengupload atau link untuk mengirim link video pengimbasan. Di situ disebutkan tanggalnya antara 26 Januari sampai 26 Februari. Beliaunya malah bingung lagi. Saya kok tak paham. Padahal beliaunya nilainya 86,66, ketentuan lulusnya bagaimana? Lulus toh nggih? Maka beliaunya bertanya seperti itu. Akhirnya saya jawab itu sudah lulus. Karena syarat minimal kelulusan adalah nilainya minimal 70. Nah, kalau kurang dari 70 itu akan diberi kesempatan untuk mengulang, ya kan, saya jawab seperti itu. Akhirnya beliau, oh gitu, kamu dengan kula niku artinya beliaunya merasa nggak paham ya langkah-langkah dalam proses mengikuti BIMTEK ini. Akhirnya beliau tanya lagi kaitannya dengan link pengimbasan ini, nopo niki nggih Pak, apa ini ya Pak? Nah, saya jawab kalau kemarin itu memang muncul link pengimbasannya itu, tetapi hari-hari terakhir ya itu saya buka nggak ada linknya itu ya. Setelah itu beliaunya mengirim gambar lagi karena masih penasaran link pengimbasannya itu yang mana kan itu. Apakah itu kita klik ya Pak? Maksudnya di situ tulisan yang dilingkari itu adalah tulisan tautan. Saya jelaskan kalau tautan itu hanya ngelink ya, kalau kita sudah menyelesaikan program-program BIMTEK itu. Akhirnya jawab beliau, oh gitu, mungkin pengimbasannya nggak jadi mungkin Pak. Beliaunya berharap bahwa pengimbasan dengan mengirim video ini nggak jadi. Nah, ini tak cari-cari kok enggak muncul nggih infonya, maksudnya info pengimbasan juga enggak ada di situ. Ya, saya jawab dari informasi di Telegram yang saya ikuti kaitannya pengimbasan, bisa jawab karena teman-teman terlalu semangat ya, teman-teman guru yang hebat terlalu bersemangat sehingga belum waktunya sudah ngirim link atau ngirim upload video ya. Akhirnya oleh operator atau penyelenggara aksesnya itu dimatikan dulu ya, jawab gitu. Beliaunya, oh iya bisa jadi begitu Pak. Akhirnya saling berkabar nggih Pak, kalau ada info pun legom pun lulus ayem dapat sertifikat. Nah, beliaunya ngirim lagi gambar link untuk sertifikatnya. Niku ada info kayak gitu Pak. Nggih, saya jawab itu. Tapi buat video dulu saja Bu. Nah, misal Bu Yus temanya ngajari yang belum ikut juga bisa. Maksudnya beliaunya masih apa bisa langsung cetak ya Pak? Artinya dengan mengklik link tersebut sertifikatnya bisa dicetak tidak? Nah, saya jawab belum bisa Bu, karena syarat untuk mendownload
sertifikat itu harus sudah memberikan link kaitannya video pengimbasan. Kalau belum buat otomatis belum bisa. Beliaunya menjawab, oh iya Pak, hari Rabu kita akan WFO, bagaimana kalau kita buat video? Jadi beliau terus ingat bahwa hari Rabu tepatnya tanggal 20 Januari itu saya, Bu Yus dan teman-teman yang lain itu jadwal WFO ya. Akhirnya beliaunya bertanya seperti itu. Kemarin saya udah ngabarin Bu Untari, beliau setuju. Itu beliaunya juga mengatakan bahwa beliaunya sudah mengabari teman-teman yang lain. Terus beliau bertanya, Pak Isbri sudah buat surat tugas untuk diklat ini kaitannya dengan BIMTEK assessment kompetensi minimal ini, apakah saya sudah buat surat tugasnya? Saya jawab ini. Saya jawab ini untuk menjelaskan linknya tadi, link tautan tadi. Ini untuk link tautan, kalau diklik muncul seperti itu. Nah, beliaunya baru mungkin agak memahami, oh nggih niku info tentang upload video kok nggak ada ya Pak, kepo. Jadi masih penasaran terus beliaunya, kok tidak ada linknya, karena sebenarnya beliaunya itu menginginkan tidak ada pengimbasan, tidak ada membuat video, tetapi di situ tahap yang kedua itu adalah pengimbasan dengan membuat video. Itu yang mungkin menjadi keberatan beliau. Akhirnya surat tugas ya, kaitannya dengan surat tugas, saya menjawab bahwa saya bingung karena proses untuk membuat surat tugas itu harus ada undangan, harus ada waktunya kapan, tanggal berapa, jam berapa, itu harus ada. Tetapi ini kan lewat SIM PKB sehingga tidak ada surat undangan itu. Nah, akhirnya beliaunya menawarkan itu di screenshot ya. Jadi ini di screenshot, tetapi beliaunya ini mengatakan bahwa pakai ini saja. Beliaunya nggak menyadari bahwa itu angkatan 6 sampai 11. Sementara saya dan beliau kan angkatan 1 dan 3. Maka saya jawab boleh, tapi angkatan 1 sampai 5 kan yang kelihatan di situ waktunya. Beliaunya mengatakan bahwa beliaunya sudah punya 2 pamflet angkatan 1 sampai 5, 6 sampai 11, tetapi kelihatannya terhapus ya, dihapus, ke delete. Beliau tanya lagi ke salah satu teman guru ya, akhirnya mendapatkan pamflet yang berikutnya yang 1 sampai 5. Beliaunya mengatakan, memberikan description, dah nemu Pak, itu saja yang kita pakai. Inggih matur nuwun. Itu kira-kira proses pengimbasan yang saya lakukan ya, dengan memanfaatkan sarana media sosial karena kondisi pandemi saat ini. Bagaimana guru hebat di seluruh Indonesia dengan pengimbasan yang saya lakukan tadi? Mudah-mudahan ini memberikan ide, membuka kreativitas kita. Bagaimana pengimbasan pada program guru belajar yang lain nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan akhirnya selalu semangat untuk belajar guru-guru hebat, karena belajar tidak mengenal usia. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.